Halo, selamat sore yang saya hormati Bapak dosen dan yang saya kasihi teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini saya hendak memberikan sedikit pembahasan berkaitan dengan politik kebijakan yang selalu merujuk pada konsep negara kesejahteraan versus isu keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19. Secara harfiah, kebijakan publik tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh pemerintah dan politik, karena sebuah kebijakan dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kedudukan atau kekuasaan dengan berlandaskan hukum, dan tujuannya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang berkembang di masyarakat dan sifatnya mengikat seluruh warga negara termasuk pemerintah. Dalam kehidupan masyarakat, kebijakan publik sudah tentu akan mempengaruhi sebuah kehidupan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara politik memaparkan bahwa banyak yang ingin terlibat dalam advokasi kebijakan, menggunakan pengetahuan dari kebijakan publik yang baik yang akan mempunyai tujuan yang benar dan akan memenuhi kebutuhan dari mereka. Sebuah kebijakan publik diawali dengan proses kebijakan. Anderson ia mengatakan bahwa proses kebijakan publik itu mulai dari tahap agenda kebijakan sampai pada tahap evaluasi kebijakan. Dari pendapat tersebut, maka saya memberikan kesimpulan bahwasannya suatu kebijakan itu berangkat dari sebuah masalah publik yang mendapatkan perhatian dari pemerintah, sehingga pemerintah menuangkannya dalam sebuah kebijakan, baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk diimplementasikan dalam mengenai masalah publik tersebut. Selain itu, kebijakan publik memang ada beberapa kelompok yang mempunyai akses lebih daripada yang lain. Kebijakan publik dalam waktu kapanpun akan merefleksikan kepentingan orang yang dominan dalam pembuatan kebijakan, baik secara ekonomi atau politik. Individu atau siapapun akan didorong oleh pilihan-pilihan dan kemudian mencari untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Hal ini juga didukung oleh pendapat dari Eston yang mengatakan bahwa karakteristik kebijakan publik diawali dari kebijakan tersebut yang diformulasikan oleh para penguasa dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh tertinggi suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, administrator, penasehat, para raja dan semacamnya. Orang-orang seperti ini oleh Eston disebut sebagai
orang yang terlibat dalam urusan keseharian dari sistem politik dan dikenal sebagai anggota yang paling banyak dari sistem sebagai yang mempunyai tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan. Dan pada intinya konteks kebijakan dalam hal ini berkaitan dengan konteks isi kebijakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dan kebijakan pelindungan lainnya. Apakah isi kebijakan itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat menyelesaikan masalah yang ada, ataukah sebaliknya? Dari beberapa konsep di atas mengatakan bahwa politik kebijakan selalu merujuk pada konsep negara kesejahteraan. Namun apabila kita melihat atau kita kaitkan dengan isu keterlambatan pencairan dana bansos COVID-19, maka di situ terjadi kesenjangan antara hak dari masyarakat dan kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi dari pemerintah yang dijalankan tidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat. Pemerintah memberikan bantuan sosial atau bansos untuk masyarakat yang terdampak wabah virus corona atau COVID-19, terutama pada masyarakat yang rentan miskin melalui program Keluarga Harapan atau sering kita dengar itu kita kenal dengan singkatan PKH, kartu sembako, bantuan sembako khusus sehingga bansos, dana desa untuk menjaga kebutuhan pangan serta kesehatan. Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus kepada Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar semua bantuan sosial tersebut bisa disalurkan pekan ini juga. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Asmulani mengatakan Kementerian Keuangan siap mencairkan anggaran untuk bansos tersebut. Namun saat ini masih menunggu persiapan dari Kementerian Sosial mengenai data penerima bantuan. Setelah Kemensos selesai dalam persiapan, maka Kemenkeu akan segera melakukan pencairan anggaran untuk segera disalurkan kepada masyarakat umum. Penyaluran PKH yang sebelumnya 4 kali setahun, Januari, April, Juli, dan Oktober, kini menjadi setiap bulan, yang akan dimulai dari bulan April 2020. Pada bulan April hingga Juni, KPM akan menerima 2 kali penyaluran, dan untuk kartu sembako penerima manfaatnya naik dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM. Jumlah besar manfaat naik dari 150.000 per KPM per bulan. Januari Februari ia menjadi 200.000 per KPM dan per bulan. Maret sampai Desember, kartu sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Namun saat ini lebih bervariasi, tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk sumber protein hewani tetapi juga
teh nabati, sayuran hingga buah-buahan. Berdasarkan pernyataan di atas, apabila kita melihat dari realita yang kita lihat saat ini, maka di sini terjadi ketidaksesuaian. Namun menurut pengalaman dari seorang warga RT 13 RW 3 Lor Lasiana, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, ia mengatakan bahwa bantuan PKH yang ia peroleh dan masyarakat lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang dibuat, sehingga menimbulkan kekecewaan yang besar. Artinya di sini apabila kita kaitkan dengan politik kebijakan yang diartikan pada sebuah konsep negara kesejahteraan, maka saya mengatakan masih terlampau jauh, karena kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dijanjikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat luas. Mungkin dari saya berkaitan dengan permasalahan tersebut hanya sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Seperti pepatah yang mengatakan, tiada gading yang terretak, karena retak itulah letak kesempurnaan yang sesungguhnya. Selamat siang untuk kita semua dan mohon maaf. Setting sun.